Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Haji Fuad Riyadi, LCMAG, selaku dosen pengampu mata kuliah hadis ahkam, serta teman-teman semuanya yang saya banggakan. Di sini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema anjuran menikah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yunita Siti Rahmawati, NIM 15 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan juga ada Robert Anafizi, NIM 18 sebagai pemateri kedua. Langsung saja ke pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama, hadis tentang perintah untuk menikah. Saya bacakan hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya masyarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija'un muttafaqun alaih. Yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kami, wahai pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menahan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu merupakan penawar syahwat baginya. Tahrij hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari 5066 dan Muslim. Adapun makna hadisnya yang pertama, ma'syarah, yang mempunyai makna yaitu kelompok yang mencakup suatu sifat, seperti sekelompok para pemuda, sekelompok orang tua, sekelompok wanita, dan sebagainya. Yang kedua ada asyabab, jamak dari syabun, yaitu orang yang sudah memasuki usia balik sampai usia 40. Yang ketiga ada al-ba'ah, yaitu jima. Imam An-Nawawi berkata, terdapat dua perbedaan pendapat para ulama tentang makna al-ba'ah. Yang pertama, pendapat yang paling benar dari keduanya adalah bahwa al-ba'ah secara bahasa adalah al-jima, kemampuan untuk bersetubuh. Sedangkan pendapat kedua bahwa maknanya ialah biaya pernikahan. Lalu yang keempat ada ahsanu, dari kata kerja hasona yaitu melindungi. Yang terakhir wijaun, asalnya yaitu meremukkan biji pelir. Ada yang mengatakan meremukkan pangkalnya dan biji pelirnya tetap ada seperti sedia kala agar hilang syahwatnya untuk berjimak. Maksudnya di sini yakni bahwa puasa dapat mengurangi syahwat dan menjaga diri dari keburukan syahwat. Selanjutnya ada syarah hadis. Definisi nikah secara bahasa itu nikaha yankihu nikahan, yang artinya bersetubuh atau berhubungan badan. Sedangkan secara istilah, nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Yang berikutnya ada dasar hukum, yaitu dasar hukum yang menguatkan tentang hadis tadi, hadis perintah tentang nikah, terdapat pada An-Nur ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khairum bima yasnaun. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Berikutnya ada syarah hadis. Hadis ini menganjurkan kepada setiap orang supaya menikah, karena dalam pernikahan itu ada beberapa hal yang dapat memelihara dirinya dari perbuatan zina. Yang pertama, dan pernikahan itu seseorang dapat menjaga pandangannya dari hal-hal yang terlarang. Dan kedua, dengan pernikahan itu ia dapat menyalurkan tuntutan biologisnya secara halal yang belum mampu membiayai biaya berkeluarga, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan jalan keluar dengan puasa, yaitu puasa sunnah yang telah diatur syariat Islam. Puasa yang dilakukan dengan sesungguhnya dan dengan niat ikhlas mencari ridha Allah akan dapat mencegah dorongan nafsu yang syahwat yang tidak baik, yakni nafsu untuk melakukan hubungan biologis di luar pernikahan yang disahkan oleh Islam.
Di samping itu, dengan pernikahan, seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat mengikat hubungan percintaan secara baik, penuh berkah dan rasa ketentraman. Ada manfaat, yang pertama, menjaga kesucian, yang kedua, melengkapi ibadah, yang ketiga, memiliki keturunan, yang keempat, menjauhkan dari zina. Kesimpulan dari keseluruhan tadi yaitu nikah merupakan perintah bagi yang telah mampu untuk menikah, dan bagi yang belum mampu, hendaknya ia berpuasa untuk mengendalikan nafsunya. Berikutnya, masuki hadis yang kedua tentang larangan membujang. Saya bacakan. An sabni Abi Waqasillahi anhu. Qala radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman bin Mag'udin tabattula walau azna lahu lahtasyaina. Muttafaqun ilaih. Yang artinya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menolak Utsman bin Maz'un untuk hidup membujang atau yang bisa disebut dengan tabatul. Sekiranya beliau mengizinkannya, tentulah kami telah mengibiri diri kami. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Selanjutnya ada tahrij hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kitab nikah, hadis nomor 299 dalam kitab Umdah Al-Ahkam. Yang kedua ada makna hadis, at-tabatul, tabatul atau membujang. Imam An-Nawawi berkata, tabatul di sini ialah menjauhkan diri dari wanita dan tidak menikah karena ingin terus beribadah kepada Allah. Selanjutnya ada syarah hadis. Definisi tabatul secara bahasa yaitu memutus, sedangkan secara istilah meninggalkan nikah dalam rangka zuhud atau ibadah. Dalam Mu'jam Mustalahat Fikiyah disebutkan at-tabattul wa tarkuz zawji zuhdan fih. At-tabattul artinya meninggalkan nikah dalam rangka hidup zuhud. Jadi dapat disimpulkan tabatul yaitu tidak mau menikah wanita karena hanya ingin mengkhususkan diri dalam beribadah. Selanjutnya ada dasar hukum. Dasar hukum yang menguatkan larangan membujang terdapat pada surat An-Nur ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wankihul ayama minkum wassholihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan kepada pemateri kedua, kepada Saudara Robert Anafizi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih oleh moderator. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu yang selanjutnya syarah hadis. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Utsman bin Maz'un sangat bersemangat beribadah, maka dia ingin konsentrasi penuh untuk dan meninggalkan kenikmatan dunia. Lantas, beliau meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk memutus berhubungan dengan wanita dan fokus beribadah kepada Allah. Akan tetapi Rasulullah tidak mengizinkannya karena meninggalkan kenikmatan dunia dan fokus beribadah saja termasuk sikap yang berlebihan dalam beragama dan rohbaniyah yang dibenci. Cara beragama yang benar adalah beribadah kepada Allah dengan tetap memberikan hak dirinya mencicipi kenikmatan dunia. Oleh karena itu, seandainya Nabi SAW mengizinkan itu untuk Utsman, maka sungguh dia akan diikuti oleh banyak orang yang semangat dalam beribadah. Kesimpulannya adalah hukum tabatul adalah dilarang atau haram hukumnya dikarenakan tabatul itu menurut syar'i merupakan perbuatan zalim dan tidak mau mengikuti apa yang telah Rasulullah SAW lakukan, itu pernikahan.
Hadis yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat lahu amra aitani fama la ila ihdahuma jaa yaumil qiyamah wasiquhu ma'il. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memiliki seorang istri dan ia condong kepada salah satunya, ia akan datang pada hari kiamat dengan tubuh kering. Yang pertama, takhrij hadis. Hadis ini beberapa perbedaan jalur sanad, yaitu dalam Sunan Al-Zarimi nomor 2109, 2109, Ibnu Majah tahun 1959, Abu Dawud 1821, Al-Nasai 3881, dan At-Tirmizi 1060, dan Musnad Ahmad 7595. Adapun kualitas dari hadis ini adalah sebagai berikut. Yang marfu mutasil, yaitu ketersambungan sanadnya sampai pada Rasulullah. Sedangkan dalam kumpulan hadis Sahih Rasul merupakan kategori hadis sahih dan juga sudah menjadi kesepakatan dari empat imam, yakni Abu Dawud, At-Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Yang kedua, makna hadisnya. Mangkana selahu mar'ataini, barang siapa yang mempunyai dua orang istri, bagi setiap kaum laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu atau poligami, dianjurkan untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya dalam hal nafkah lahir batin, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam hal penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pembagian waktu. Ja'a yaumil qiyamah wasikuhu ma'il, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bagian samping tubuhnya miring. Yang ketiga, syarah hadis. Definisi poligami menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Yunani, yakni poli atau polus yang berarti banyak, dan gamos yang berarti perkawinan. Jadi poligami berarti perkawinan yang banyak. Sedangkan menurut istilah, sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lain jenisnya. Dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seseorang dengan batasan maksimal 4 orang istri dalam waktu yang bersamaan. Batasan tersebut didasarkan pada surah An-Nisa ayat 3. Dasar hukumnya, surat An-Nisa ayat 129. Bismillahirrahmanirrahim. Wawalan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Yang artinya, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Selanjutnya, syarah hadis. Barang siapa yang mempunyai 2 istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan bahunya yang miring. Kandungan hadis tersebut menjelaskan bahwa jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi hak mereka, maka suami haram melakukan poligami. Jika ia hanya mampu memenuhi hak-hak istrinya yang seorang, maka ia haram menikahi istri yang kedua, begitupun seterusnya. Adapun syarat-syarat melakukan poligami adalah yang pertama, mampu berbuat adil kepada semua istrinya yang ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 3. Yang kedua, mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan mereka. Hal ini bertujuan agar istrinya terhindar dari kenistaan dan kerusakan. Dari uraian tadi, kesimpulannya adalah berbuat adil terhadap istri sangatlah penting, di mana untuk menciptakan suatu rumah tangga yang tentram, damai, dan penuh dengan keharmonisan, dengan keberkahan. Para ulama sepakat dan pendapat mereka yang dikuatkan oleh hadis-hadis serta perbuatan Rasulullah SAW bahwa yang dimaksud adil dalam poligami adalah adil dalam materi seperti pemberian nafkah, tempat tinggal, pakaian, waktu, pengobatan, dan segala hal yang berhubungan dengan pergaulan suami istri yang mungkin bisa diterapkan keadilannya. Terima kasih. Presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Robert sebagai pemateri 2 yang telah memaparkan bagian presentasinya. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.